Menurut saya klausul yang tadi, penawaran yang tadi sangat berlebihan gitu kan. Itu menunjukkan bahwa Mbappe lebih besar dari klub. Padahal sebenarnya seharusnya tidak ada satupun pemain yang lebih besar dari sebuah klub gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang pemain bintang PSG yaitu Kylian Mbappe. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, kabar Kylian Mbappe akan pindah ke Real Madrid sebetulnya sudah sangat santer ya teman-teman. Sejak tahun lalu, sejak musim panas tahun lalu, Kylian Mbappe diisukan akan pindah ke Real Madrid dan kabar itu terus memanas jelang musim panas ini ya teman-teman. Dan akhirnya minggu lalu diumumkan bahwa akhirnya Kylian Mbappe bertahan di PSG ya teman-teman. Ini menjadi pro dan kontra, menjadi perbincangan publik, menjadi berita yang cukup heboh ya di media sosial, baik di koran dan lain-lain, di luar negeri dan di dalam negeri. Karena apa? Kylian Mbappe ini saat ini merupakan pemain terbaik dunia menurut saya, atau pemain muda terbaik dunia ya, Kylian Mbappe. Karena apa? Dengan kontribusinya di PSG, dengan bakatnya yang luar biasa, Real Madrid sudah mengincar dia sejak beberapa musim yang lalu sebagai suksesor Cristiano Ronaldo. Tapi namun pada akhirnya dia bertahan di PSG cukup membuat kecewa publik Madrid. Bahkan Presiden La Liga juga ikut mengomentari kasus ini. Nah, mari kita bahas ya teman-teman hal-hal yang terjadi ketika Mbappe harus bertahan di PSG. Yang pertama adalah hal yang akhirnya terungkap ke publik adalah bagaimana pihak PSG memperlakukan Mbappe sangat istimewa. Sangat istimewa seperti apa? Mungkin kalau dari segi nominal uang itu sudah jelas ya. Sudah jelas PSG menawarkan gaji yang cukup tinggi, pastinya menawarkan kontrak yang cukup fantastis. Tapi yang cukup mengejutkan adalah bagaimana PSG menyerahkan atau PSG memberikan sebuah kewenangan atau sebuah keleluasaan bagi Kylian Mbappe untuk menentukan siapa pemain yang bisa bertahan di PSG maupun pelatih yang akan datang ke PSG. Jadi Mbappe ini diberi sebuah disebut hak veto lah. Diberi hak veto untuk bisa menentukan pemain dan pelatih siapa saja yang bisa datang ke PSG. Mungkin lebih tepatnya sih itu mungkin bahasa media ya, tapi mungkin menurut saya Mbappe menjadi orang yang diajak diskusi oleh manajemen, siapa sih pemain yang cocok dengan Mbappe, siapa sih pemain yang cocok berpartner dengan Mbappe, atau siapa sih pelatih yang cocok dengan Mbappe gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Mbappe diberikan hak istimewa, diberikan wewenang yang besar, bahkan sampai ke ranah bisa menentukan pemain dan pelatih. Menurut saya ini luar biasa ya teman-teman. Karena apa? Ini membuktikan bahwa Mbappe lebih besar dari PSG itu sendiri gitu kan. Kenapa PSG terkesan mengkerdilkan diri di hadapan Mbappe, sementara masih banyak pemain lain yang mungkin bisa didatangkan ke PSG gitu kan. Saya tidak tahu apakah mungkin PSG ini sudah sangat ngebet dengan Mbappe, dia tidak mau Mbappe pergi ke tim lain, saya tidak tahu gitu kan. Tapi menurut saya klausul yang tadi, penawaran yang tadi sangat berlebihan gitu kan. Itu menunjukkan bahwa Mbappe lebih besar dari klub. Padahal sebenarnya seharusnya tidak ada satupun pemain yang lebih besar dari sebuah klub gitu kan. Mau dia pemain mega bintang, mau pemain juara dunia, tetap saja klub itu harus punya wibawa, klub harus punya jati diri gitu. Karena apa? Yang dikhawatirkan adalah ketika ini berlangsung, keharmonisan ruang ganti akan terjadi kecemburuan sosial di antara pemain. Kebayang nggak teman-teman di ruang ganti misalnya, nanti teman-temannya Mbappe gibah misalkan, Neymar sama Messi ngobrol gitu kan, Messi gitu kan, kok si Mbappe enak banget ya gitu, dia dapat kewenangan, dia dapat nentuin pelatih dan pemain yang boleh masuk. Sementara kita
harus nurut ke pelatih gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin akan terjadi ya, percakapan-percakapan di ruang ganti, percakapan-percakapan di luar lapangan. Menurut saya ini akan mempengaruhi psikis para pemain PSG gitu kan. Jadi sebetulnya tidak sehat cara seperti ini, tapi kembali lagi itu pilihan ya, pilihan dari sebuah tim. Dan mungkin kita tidak tahu juga sih, siapa tahu mungkin dengan cara ini PSG lebih sukses, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jadi pertanyaan bagaimana perasaan para pendukung Madrid atau pihak Madrid misalnya. Menurut saya para pendukung Madrid tidak perlu berkecil hati gitu kan. Karena gini teman-teman, seandainya Mbappe pindah ke Real Madrid, mau dikemanain ini Vinicius Junior yang sedang naik-naiknya gitu loh. Sementara posisi Kylian Mbappe adalah posisi Vinicius Junior di sayap kiri. Nah, pertanyaannya, jika Mbappe datang ke Madrid, apakah Vinicius Junior mau mengalah digeser ke kanan gitu kan? Apakah Vinicius Junior akan bermain sama baiknya ketika bermain di sayap kanan gitu loh. Jadi menurut saya tidak perlu berkecil hati karena mereka masih punya Vinicius Junior yang berpotensi menyamai level Mbappe menurut saya gitu loh. Jadi ketidakhadiran atau batalnya rekrutan Mbappe ke Real Madrid bukanlah akhir dari segalanya gitu loh. Masih banyak pemain yang bisa direkrut setelah mereka gagal merekrut Erling Haaland. Mereka tidak perlu bersedih karena mereka masih punya Karim Benzema yang calon terkuat peraih Ballon d'Or. Tidak jadi merekrut Mbappe, mereka masih punya Vinicius Junior. Jadi menurut saya ini merupakan pilihan dari seorang Kylian Mbappe, merupakan pilihan dari klub PSG ya teman-teman. Nah, sementara untuk pendukung Real Madrid kembali lagi tidak perlu disesali gitu kan, karena tidak ada satupun pemain yang lebih besar dari klub. Tapi kita harus menghormati pilihan PSG ya teman-teman, karena walau bagaimanapun pasti keputusan yang diambil sudah penuh pertimbangan, sudah menjadi obrolan mungkin di kalangan petinggi-petingginya gitu kan. Ya mudah-mudahan yang terbaik saja untuk kedua tim ini dan untuk karir Mbappe sendiri. Mungkin sekian dari ulasan bola kali ini dan salam olahraga.